Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai seluruh bendang dalam negari. Sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman dan jajarannya. Sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah tarawih yang berbahagia. Pada malam yang berbahagia ini, Bapak Ibu Saudara, malam yang ke-30 Ramadan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita sampai di malam terakhir Ramadan. Semoga kita berharap Bapak Ibu Saudara, setelah Ramadan ini berhasil kita raih, semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan Allah panjangkan umur, sihatkan badan sehingga bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam hendaklah selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah tarawih yang berbahagia, pada malam yang ke-30 Ramadan ini kita akan berbicara tentang menghidupkan Ramadan di bulan lainnya. Bulan Ramadan ini merupakan bulan latihan, bulan tarbiyah, dilatih kita beribadah. Apakah nanti bentuknya puasa Ramadan, termasuk qiyamul lail, bersedekah, baca Quran dan semua rangkaian ibadah selama sebulan ini kita dilatih. Tujuannya untuk apa? Nanti 11 bulan yang akan datang, apa yang kita latih itu bisa kita aplikasikan, kita amalkan di bulan-bulan yang lain. Artinya sehingga memang latihan ini berhasil atau tidak berhasilnya Bapak Ibu Saudara, itu akan dilihat dari 11 bulan yang akan datang. Makanya penting barangkali kita hidupkan ibadah-ibadah. Mungkin tarawih memang tidak ada, di luar Ramadan memang tarawih tidak ada, tetapi selain tarawih masih ada. Maka ini penting kiranya Bapak Ibu Saudara kita hidupkan ibadah-ibadah yang sudah dilatih selama 11 bulan, 1 bulan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah yang mesti kita hidupkan ibadah di luar Ramadan adalah berpuasa atau gemar berpuasa sunnah. Di bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah berpuasa selama sebulan, yaitu puasa Ramadan, sebuah kewajiban bagi orang yang terpenuhi syarat-syarat wajib berpuasa. Tetapi di luar Ramadan, sebalik bulan akan datang, termasuk nanti di bulan Syawal, masih ada puasa yang disebut dengan puasa sunnah, yang disebut dengan puasa Syawal. Dalam hal ini Nabi pernah bersabda Bapak Ibu Saudara, man shoma Ramadan, siapa saja yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diiringi, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, artinya berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahri, maka sama saja dia berpuasa selama setahun. Ini 30 hari kita puasa di bulan Ramadan, ditambah puasa sunnah setelah ini di bulan Syawal, itu 6 hari. 6 hari di bulan Syawal itu kalau di satu Idul Fitri itu tidak boleh, haram hukumnya. Termasuk satu Idul Adha itu tidak boleh, dilarang untuk berpuasa. Kapan mulanya puasa Syawal? Mulainya adalah boleh hari raya kedua sampai nanti habis bulan Syawal. Boleh berurutan dan boleh misalnya seminggu itu 2 kali atau 3 kali atau sekali. Pokoknya selama 1 bulan itu bisa kita penuhi selama 6 hari. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau bisa kita akali, memang di hari raya ini kan kita saling kunjung mengunjungi.
saling silaturahmi. Kalau ada misalnya ibu saudara hari raya pertama itu sudah jelas dilarang. Hari raya kedua kalau bisa dielan misalnya dipindahkan di hari lain, hari-hari kedua udah hari ketiga kita pindahkan puasa sunatnya di hari lain. Kenapa kita pindahkan? Nanti kalau ada orang bertamu di hari raya, jadi orang tidak balik makan kue di rumah awak dong. Kadang-kadang mohon maaf ibu saudara, ini tidak dianjurkan, tapi memang kita perlu mensiasati itu supaya kita menghargai orang datang ke rumah kita. Hari raya baru hari raya kedua, nyobaso kan awak di orang makan kue orang awak baso, tapi awak berpuasa. Awak baso orang makan, tapi awak sedang puasa tu balik orang makan yang minum jadinya. Maka untuk itu apa ibu saudara, hari raya pertama sudah dilarang, hari kedua, ketiga itu kita tidak puasa sunnah, barulah hari keempat selanjutnya kita laksanakan puasa Syawalnya. Tapi bukan berarti kalau ada di antara awak hari kedua itu berpuasa itu terlarang, tidak. Tapi itu untuk untuk menjaga hubungan baik saja dengan sesama kita. Hadirin yang berbahagia. Nah, bagi orang yang sudah terlatih sebulan ini berpuasa, Pak Ibu Saudara, maka puasa sunnah di luar Ramadan termasuk di bulan Syawal yang kita sebutkan tadi, termasuk puasa sunnah lainnya, termasuk puasa Senin Kamis, semuanya dilakoni, digemari sukunya berpuasa. Kenapa? Karena dia menyadari dengan berpuasa itu banyak manfaat. Baik dari segi kesehatan, baik dari segi melatih kesabaran, baik dari segi mengendalikan hawa nafsu, baik dari segi melatih kejujuran, baik dari segi kedisiplinan, baik dari segi banyak hal. Ketika orang yang berhasil di bulan Ramadan, taraso di masing-masing diri awak puasuku gadang bunuhnya, tidak hanya di bulan Ramadan tetapi di luar Ramadan sebagai pengendali diri. Makanya setiap ada momen puasa dilaksanakan puasa. Hadirin yang berbahagia. Yang kedua, apalagi ibadah yang kita ibadah Ramadan yang kita hidupkan di luar Ramadan atau di bulan lain adalah qiyamul lail, salat malam. Salat tarawih memang tidak ada, tapi ada salat malam yang tidak kalah tinggi, bahkan posisinya lebih mulia di bulan lainnya. Apa itu? Salat tahajud. Kalau di bulan Ramadan waktu tahajud itu waktu sahur. Di luar Ramadan waktu sahur yang biasa kita sahur itu adalah waktunya solat tahajud. Bahkan solat tahajud ini Bapak Ibu Saudara, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu setiap malam rahmat Allah turun sepertiga malam terakhir itu setiap malam. Dan orang yang berhasil Ramadannya yang biasa melaksanakan solat di malam hari di bulan Ramadan, di luar Ramadan dan solat tahajud ko nyu intai, nyu gemari. Kenapa? Karena luar biasa manfaatnya Ibu Saudara. Yaqulu Allah berfirman, apa kata Allah? May yad'uni fastajiba lahu. Ini waktu tahajud nih, waktu sahur ini. Siapa saja yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, dan siapa saja yang meminta kepadaku niscaya aku berikan. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu, dan siapa saja yang meminta ampun kepadaku niscaya aku ampuni. Ini waktunya waktu salat tahajud. Jadi nang kita Bapak Ibu Saudara nang lalati sebulan ko mendirikan solat malam di luar Ramadan, bukan berarti tidak ada solat malam. Solat witir masih ada, solat tahajud masih ada. Inilah yang kita, orang-orang yang sudah dilatihnya akan gemar melakukan itu. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah apalagi ibadah yang kita hidupkan di bulan Ramadan, bersedekah. Memang para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, sedekah yang utama itu di bulan Ramadan. Ayyu sadaqati afdalu? Di manakah sedekah yang lebih utama? Qala, Nabi menjawab, sadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan.
Karena apa? Karena di bulan Ramadan sedekah pahalanya dilipat gandakan. Makanya kita semangat bersedekah. Ketika orang yang sudah dilatih gemar dan suka bersedekah di bulan Ramadan, kebiasaan yang sebulan kota bau di sebalik bulan dan akan datang. Tidak hanya di bulan Ramadan itu memang dilipat gandakan pahalanya, tetapi di luar Ramadan ada lagi sedekah yang mampu menghapuskan kesalahan. Nah, ini yang diintainya orang-orang beriman. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Inni aba mata, sesungguhnya ayah saya telah meninggal dunia. Wa tarakal mala, dan dia telah meninggalkan harta. Walam yusi, dan tidak sempat berwasiat. Fahal yukaffiru anhu an atasaddaqa, apakah dengan cara saya bersedekah atas hartanya bisa menghapuskan kesalahannya?" Qala, dijawab oleh Nabi, "Na'am, iya." Jadi Bapak Ibu Saudara, sedekah awak tadi memang di bulan Ramadan kok pahalanya gadang. Tetapi di luar Ramadan, sedekah yang kita lakukan termasuk punya orang tua kita, atau mungkin barangkali haratu orang gaib dan ditinggalkan, warisan dan ditinggalkan, mungkin barangkali ada mobil, ada kendaraan, rumah, sawah, ladang yang kita sedekahkan baik di bulan Ramadan maupun sebalik bulan yang akan datang, bisa menghapuskan kesalahan beliau. Maka di sini Bapak Ibu Saudara, bersedekah jangan hanya di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan, orang yang berhasil Ramadannya juga gemar melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang berbahagia. Kemudian terakhir Bapak Ibu Saudara yang kita sampaikan adalah, apalagi kita hidupkan di ibadah di bulan Ramadan, di 2 Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu memang di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan bagi orang yang baca Quran, dilipat gandakan pahalanya. Sehingga awak berbondong-bondong baca Quran, yang biasa tidak pernah baca Quran, kini rajin baca Quran. Itu bagus. Tetapi yang mesti kita lakukan Bapak Ibu Saudara, bagaimana sebalik bulan yang akan datang, awak tetap rajin baca Quran. Di bulan Ramadan memang pahalanya berlipat ganda. Di luar Ramadan tidak hanya berlipat ganda, bahkan di bulan Ramadan setiap huruf dari Al-Quran itu dinilai 1 kebaikan dikali 10. Artinya membaca Quran itu tidak hanya berpahala di bulan Ramadan, tetapi di luar Ramadan juga gadang pahalanya, sehingga awak tidak boleh lapar dari Al-Quran. Dalam hal ini Nabi pernah bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Siapa saja yang telah membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia memperoleh 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ma qala ma aqulu alif lam mim harfun. Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim saja kita baca 3 huruf kali 10. Itu di luar Ramadan pahalanya. Makanya Bapak Ibu Saudara, Al-Quran ini tidak boleh dilepaskan. Jangan baca Ramadan, Abi lo baca Quran, jangan sampai mudah itu. Tidak hanya sebagai itu Bapak Ibu Saudara, Al-Quran tidak boleh kita lepaskan dalam hidup kita. Dia selain berpahala membacanya, juga sebagai syafaat. Dalam hal ini Nabi pernah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Kalian bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang mengamalkan, yang mengajarkan dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia, tidak Al-Quran tidak hanya berpahala membacanya, tidak hanya sebagai syafaat, bahkan sebagai petunjuk dalam kehidupan. Bagaimana kita supaya tidak tersesat, bagaimana mendidik anak, rujuk dalam Quran. Bagaimana berumah tangga, pedomannya ada Al-Quran. Bagaimana mendidik generasi, ada petunjuk dan jalan Quran. Al-Quran ini berguna sepanjang masa, sehingga jangan lepaskan Al-Quran sampai nyawa lepas dari badan.
Semoga Bapak Ibu Saudara apa yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga Allah pandu kita tetap menghidupkan ibadah-ibadah yang sudah kita latih di bulan Ramadan ini. Semoga kita istiqomah hingga akhir hayat hendaknya. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.